Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hasana dengan NIM 1911420 PGMID 2019, mengambil tema kelas 6 tema 5 subtema 1 dengan kompetensi dasar KD pengetahuan 3.1 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Target KD pengetahuan 1. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. 2. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik. 3. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang sosial. 4. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya. 5. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi. Yang keenam, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar keterampilan 4.1, menyelesaikan masalah dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya yaitu target kompetensi dasar keterampilan. Yang pertama, menyelesaikan masalah dalam kerjasama di lingkup bidang ekonomi, menyelesaikan masalah dalam kerjasama di bidang politik, menyelesaikan masalah dalam kerjasama di bidang sosial, menyelesaikan masalah dalam kegiatan di bidang budaya, menyelesaikan masalah dalam kerjasama di bidang teknologi, menyelesaikan masalah dan kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi. Yang keenam, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan. Selanjutnya, tema dari pembahasan ini yaitu tentang kewirausahaan. Yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, siswa mampu mendefinisikan peran ASEAN dalam kerjasama di negara ASEAN. Yang kedua yaitu pengaruh kerjasama dalam lingkup ASEAN. Siswa mampu mengetahui pengaruh kerjasama, di situ ada dampak positif dan dampak negatif. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengetahui tujuan kerjasama dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut berupa ide atau inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan kewirausahaan di dunia pendidikan atau di dunia masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian kewirausahaan dalam dunia pendidikan, yaitu usaha terencana dan pengaplikasian untuk meningkatkan pengetahuan, niat, dan kompetensi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dengan mewujudkan dalam perilaku kreatif atau inovatif dan berani mengambil risiko. Selanjutnya yaitu pengaruh kerjasama dalam lingkup ASEAN. 1. Pengaruhnya dalam bidang ekonomi yaitu
pembentukan pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. 2. Memudahkan menjual barang dan jasa antar ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing, memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN, menyiapkan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan, mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN, meningkatkan kualitas pendidik sebagai modal tenaga kerja. Selanjutnya, dalam bidang politik, Indonesia menyediakan tempat dan sebagai tuan rumah bagi sekretariat ASEAN. Yang kedua, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dan hubungan antar negara-negara. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Satu contoh bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang sosial budaya yang paling terkenal adalah pesta olahraga SEA Games yang diselenggarakan tiap 2 tahun sekali. Selanjutnya di bidang teknologi yaitu melakukan kerjasama penelitian di bidang ekologi untuk meneliti ekosistem hutan di lingkup ASEAN. Selanjutnya dalam bidang pendidikan yaitu organisasi jejaring universitas di ASEAN yang mempunyai tujuan utama untuk memperkuat dan memperluas kerjasama di bidang pendidikan tinggi antar negara. Contohnya pertukaran pelajar. Yang C yaitu tujuan kerjasama dalam lingkup ASEAN, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di Asia Tenggara, bekerjasama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional, meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara, memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional. Evaluasi yang pertama yaitu bagaimana sikap yang harus ditumbuhkan dalam seorang wirausaha. Jelaskan. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh positif kerjasama antar negara lingkup ASEAN. Yang ketiga, bagaimana tujuan adanya organisasi ASEAN. Yang keempat, sebutkan anggota-anggota ASEAN. Yang kelima, sebutkan beberapa contoh hasil kerjasama dalam lingkup ASEAN. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.